Kembali lagi bersama gue Sander di modul Trade with Sander. Jadi di modul kali ini gue akan membahas tentang jaringan Ethereum atau yang dinamakan sebagai ERC20 ya. Ini nama networknya ERC20 yaitu Ethereum ya. Jadi ERC20 ini which is ya jaringan Ethereum itu adalah sebuah blockchain terdesentralisasi dan juga open source ya yang memiliki kemampuan untuk mengeksekusi smart contract dan aplikasi terdesentralisasi yaitu di apps bisa gue bilang ya. Ini gue kasih logo Ethereum juga nih biar kalian ngerti lah ini punya Ethereum gitu ya. Fungsi utamanya ini lebih dari sekedar mata uang ya. Jika Bitcoin adalah aset digital, maka Ethereum adalah komputer dunia yang bisa memproses ya berbagai jenis transaksi dan juga program. Ya, karena hampir semua project crypto itu built on Ethereum awalnya. Seperti kalian bisa lihat ya kayak Uniswap, kayak AdFi, INS, dan masih banyak lagi ya. Itu semua terdiri dari jaringan Ethereum gitu pada awalnya gitu ya. Dan jaringan ini ya memungkinkan developer untuk membuat dan menjalankan aplikasi desentralisasi tanpa perlu pihak ketiga. Yaitu ini dinamakan dengan smart contract juga yang udah gue jelasin di modul-modul sebelumnya. Nah, di sini gue bakal share juga ya keunggulan jaringan Ethereum. Yang pertama, ekosistemnya ini yang terbesar ya. Ethereum ini memiliki ekosistem yang paling luas ya dan paling mapan di dunia kripto gitu ya dengan ribuan decentralized apps ya, protokol ataupun DeFi ya dan token yang berjalan di atasnya juga gitu. Contohnya ya DeFi protokol salah satunya tuh AAV ya itu protokol buat lending dan borrowing itu juga ada tokennya sendiri gitu. Jadi ada token juga token native-nya yang berjalan di atas Ethereum gitu ya. Selanjutnya komunitas yang kuat ya. Didukung oleh komunitas developer dan pengguna yang besar dan aktif di seluruh dunia. Ya, bahkan ini paling aktif tuh di jaringan Ethereum karena hampir semua web developer atau software developer yang jago, yang kuat ya, yang udah berpengalaman tuh banyak yang membuatnya di jaringan Ethereum gitu. Selanjutnya, smart contract. Ini pelopor smart contract itu adalah Ethereum ya by the way ya. Jadi yang menjadi fondasi bagi NFT atau DeFi dan berbagai decentralized application yang lainnya itu adalah di jaringan Ethereum gitu. Dan yang terakhir itu adalah adopsi yang luas ya. Jadi digunakan oleh banyak proyek kripto besar dan juga dipertimbangkan oleh institusi keuangan tradisional ya. Oke, selanjutnya ini kekurangan untuk jaringan Ethereum ya. Yang pertama biaya gas yang tinggi. Maksudnya biaya gas tuh apa ini? Anggap aja kalau kalian kayak lagi naik mobil, kalian harus isi bensin gitu ya. Ada bensinnya. Ini namanya gas fee ya. Jadi karena permintaan yang tinggi ya dan keterbatasan kapasitas ya, biaya transaksinya itu makin mahal gitu ya, itu gas fee-nya. Di jaringan Ethereum tuh bisa jadi mahal, apalagi di saat Ethereum naik dan di saat jaringannya lagi rame, itu bisa mahal banget, mungkin bisa di atas $20 gitu ya. Sekali kalian transaksi nih, misal gue mau ngirim ke temen gue mau ngirim $100 ya, kena potong $20 karena ada gas fee-nya, itu kan sayang banget itu uangnya. Tapi ya ini, di jaringan Ethereum memang seperti itu gitu ya. Selanjutnya, tantangan skalabilitas ya. Ethereum sebagai proof of stake ya, tapi skalanya masih terbatas untuk jutaan pengguna. Jaringan ini masih sering kewalahan. Maksudnya gimana ya? Masih sering kecapean. Ya kenapa? Karena terlalu banyak gitu. Terlalu banyak orang yang bertransaksi, maka dari itu ya otomatis ya biaya transaksinya jadi makin tinggi. Dan juga ya di saat jaringannya ini lagi rame, pastinya ya karena dia kecapean ya, istilahnya kecapean ya, gue bilang ya. Itu jadi makin lambat ya si jaringannya pada waktu tersebut doang ya gitu karena lagi rame gitu. Selanjutnya, kecepatan transaksi yang lambat. Nah ini ya. Ini terutama saat jaringan padat yang tadi gue bilang, transaksi itu bisa membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dikonfirmasi gitu. Mungkin analogi simpelnya gini ya, kalian lagi di sebuah ruangan ya, ada satu wifi ya, dibanding kalian kayak kalau misalnya kalian pakai satu wifi itu, cuma kalian sendiri itu jaringan lebih cepat gitu. Tapi kalau misalnya ada 20 orang di ruangan yang sama pakai wifi yang sama, itu jadi jauh lebih lemot, jauh lebih nge-lag. Kenapa? Karena ya terbagi-bagi gitu. Seperti sama ya kayak di Ethereum ya, jaringan jadi lebih lama, proses transaksi dan verifikasi jadi lebih lama juga gitu. Selanjutnya, kompetisi dan juga persaingan ya. Menghadapi persaingan ketat dari blockchain lain yang menawarkan kecepatan lebih tinggi dan biaya lebih rendah. Contohnya apa? Solana ya atau Tron dan lain-lain itu masih banyak juga gitu. Jadi ada saingannya juga untuk Ethereum ya. Sebenarnya bukan Ethereum doang, hampir semua blockchain itu punya saingannya masing-masing gitu. Dan ini adalah contoh dari blockchain explorernya Ethereum ya. Jadi kalian bisa lihat di sebelah sini namanya Etherscan. Kalau kalian mau cek juga kalian tinggal search aja di Google ya, atau di browser kalian etherscan.com atau etherscan.io ya. Seingat gua, itu kalian tinggal masuk aja dan ini kalian bisa lihat nih ya, orang yang transfer dari orang A ke orang B itu kalian bisa lihat semua transaksinya dari beberapa puluh tahun lalu, bukan puluh ya, itu berlebihan ya. Beberapa tahun lalu lah, dari 5 tahun lalu juga bisa kalian lihat itu. Bahkan kalau misalnya kalian cari ya wallet gua ada atau enggak, pasti ada gitu. Kalau kalian tahu wallet address-nya gitu ya.
Jadi di sini semua terlihat dengan transparan ya di Etherscan ini, semua transaksi, semua aplikasi yang ada di DeFi gitu, itu ada protokol-protokolnya di saat kita mau minjem, di saat kita kasih kolateral dan lain-lain itu semua tercatat gitu dalam Etherscan ini gitu. Jadi ini memang open source yang tadi udah gue bilang ya. Oke, mungkin segitu aja untuk penjelasan jaringan Ethereum. Selanjutnya gue akan jelasin juga dari network-network lainnya seperti TRC20 dan yang lain-lain. Jadi kita akan bertemu lagi di modul yang berikutnya.